Kalau Yulia Dwi, sudah siap di online. Kita masih menunggu SSO-nya on time, tapi nggak apa-apa kita mulai saja. Kemarin dari Prof. Tur, kita mulai saja ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah online, kita cukup malam, tapi kita minggu depan kayaknya kita sudah memasuki Ramadan. Kita apa reschedule atau apa ya untuk jadwalnya ya. Setidaknya Isya itu sudah selesai. Ikuti jadwal kita sampai jam 21 lebih itu ya. Nah ini banyak kehilangan waktu nanti. Gimana gambarannya dari kelas? Atau Mbak Arda, Mas Andri, gimana gambaran perkuliahan? Ya schedule nggak apa-apa, Pak. Di tarikan syukur kalau ini memang permintaannya Kemil memang sore dan atau malam gitu. Itu bisa siang, sore. Kebetulan karena banyak rekan-rekan yang bekerja, jadi sore dan malam, Bapak. Jadwal padat gitu ya. Jadi, kalau dimungkinkan nanti kita ya koordinasi dengan Pak Agus Sasto ya. Kan jadi carikan waktu itu ya jangan saat buka puasa atau saat makan tarawih gitu. Sayang kalau dimungkinkan bisa pindah diusahakan, tapi kalau tidak bisa ya sementara masih bisa online ya kita coba nanti. Baik, Bapak berkenan di pukul berapa, Bapak? Nanti saya ajukan ke Bapak Has. Ya, kalau sore mungkin lebih nyaman karena ya meskipun agak lelah, itu agak kantuk ya bisa beri tidur itu kalau belajar antara jam setengah 4 selesai itu mungkin juga sudah memadai. Dan juga kalau harus kelas offline malam-malam waduh kasihan Pak Ruli ungaran, Dikasihati juga ungaran. Aduh, itu ya, tolong nanti Mbak Linda, Mbak Dwi untuk bisa dibantu komunikasinya. Baik, Pak. Baik, untuk tugasnya mungkin Prof. sudah ada wacana atau sudah bincang-bincang begitu? Tugas dari Prof. Pur belum ada, Pak. Ada. Ya kalau dari Pak Jafar ya harapannya mulai menajamkan tugasnya ya, menajamkan outline rencana proposalnya. Tugasnya ya kira-kira terkait dengan tesis, kemudian background kepentingannya apa, latar belakangnya itu terutama urgensinya, kemudian telaahnya itu terkait dengan parameter yang akan diambil saja. Alasannya apa mengambil parameter tertentu, bagaimana intensitasnya, frekuensinya, atau jumlah orang interviewnya, atau mungkin kualifikasinya, itu dijelaskan saja nanti dalam diskusi mungkin lebih cocok ya. Terutama yang masih ada kaitannya dengan konservasi sumber daya alam terutama hayati. Karena kan salah satu faktor di kajian tesis itu kan nanti harus ada abisi, ya, ability, biotik, dan culture.
komponen biotiknya juga semuanya harus dikaitkan, harus dielaborasi namanya. Halo Mas Nur Rohman. Halo Mas Nur, Iya, Prof. outline Jadi, gambaran yang tesis kira-kira apa Mas Nur? kami tesisnya kaitannya dengan yang ada di wilayah desa kami, Prof. Desa kami itu banyak permasalahan berkaitan dengan lingkungan, yaitu kaitannya persampahan dan lingkungan industri. Home industrinya itu banyak, jadi banyak Itu mana perlu itu lebih tepatnya? di daerah Tegal, Oh, Prof. Tegal. Iya, home industrinya itu banyak sekali, jadi sangat mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, kami akan mengambil tesis di situ, Prof. Baik, jadi ada objek biotik, abiotik, dan culture nanti otomatis di situ. Siap. Jadi biotiknya juga mungkin di perairan juga oke, di Siap. daratan atau di Oke. mungkin ada bakterinya juga dimungkinkan bisa dielaborasi. Sehingga nanti tolong itu nanti untuk tugasnya misalnya, jadi latar belakangnya wilayahnya daerah industri berpotensi menyumbang sampah, kemudian juga ada beban tambahan dari luar kawasan industri berupa lingkungan pertanian, lingkungan peternakan atau transportasi atau apa itu. Sehingga nanti di dalam telaahnya itu faktor-faktor apa yang menjadi kritis, faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yang perlu diukur atau tersedia datanya. Jadi nanti sambil berjalan tuh sudah ada produk yang bisa untuk menguatkan tesis. Mas Andre, silakan. Coba Mas Andre, di absen Mas Andre. Rencana, Prof. silakan. Ya, rencana hampir mirip sih dengan Pak Nur Rohman. Mungkin saya lebih tertarik ke penanganan sampah air minum dalam kemasan, Prof. Nanti tetap ya Prof. Ya, nanti tetap coverage-nya, ABC-nya tetap dipenuhi ya, Mas ya. Baik, Jadi culture-nya ya kira-kira secara kelembagaan atau secara operasional di tingkat masyarakat mana yang mau dipilih, itu harus melakukan apa saja, memperbaiki atas. Prof. Saja dasarnya dari panduan atau dari standar pengelolaan sampah, kalau masih kurang dari yang standar dibandingkan dengan standar itu berarti diberi masukan. Kalau sudah bagus bagaimana itu diimprove, tidak hanya dari standar yang berlaku di Indonesia tapi juga di luar negeri bagaimana mengelola sampah atau cemaran atau yang sifatnya itu ada konsekuensi pembiayaannya itu di luar negeri bagaimana gambarannya, nanti coba ditelaah lah apa saja yang perlu diamati, apa saja perlu diukur, dicarikan datanya di dinas dan secara khusus lokasinya sudah punya gambaran, Sandri? Di Papua, Prof. Dalam di Papua. Papua. G. Jadi di kotanya atau di mana? Di pertambangannya, Prof. Oh, pertambangan. Yang di Freeport atau yang di? G, Prof. Itu ya. Oke. Potensi dari limbah atau dari persampahannya ditambah beban dari aktivitas produksi Freeport atau dari mitra-mitra yang bisa memperberat. Oke, yang kita tunggu ya nanti. Kemudian Mbak Arinda, silakan Mbak Arinda. Kira-kira apa yang menjadi concern? Baik, Pak, ini kalau saya rencananya nanti untuk judulnya itu pengelolaan kualitas air daerah aliran sungai di Sungai Garang Hulu. Nanti untuk berbasisnya itu public private people partnership. Untuk kelurahan rencananya di Kelurahan Sumerjo di Kecamatan Gunung Bati, Pak. Gunung Pati ya.
Nggih. Itu partnership dengan masyarakat ya. Nggih, jadi, juga ada untuk bagian culture-nya itu lebih ke tadi, yang public private people partnership-nya. Oke. Jadi di sana ada Kreo, masuk teman? Das Nggih. Kreo, ya Das Kreo. Setidaknya nanti terkait dengan Das Kreo, kemudian Das Kreo saat ini sudah secara hitungan itu dari 50 tahun usia fungsi sudah diyakini menurun karena angka sedimentasinya sangat tinggi, gambarannya 21 tahunan. Nah, itu termasuk ini bentuk-bentuk partnership yang perlu dikembangkan ini yang saya kira nanti akan menjadi sangat penting. Di sana kan ada daerah agrowisata, tapi agrowisatanya masih apa itu potensi pertanian konvensional, membuka lahan, mengolah tanah itu masih sangat rentan terhadap sedimentasi di Waduk Pre Jati Barang. Jadi ini yang mungkin perlu disikapi agar mereka nanti agrowisatanya itu tidak lagi dominan mengolah tanah, tetapi dengan konsep-konsep yang lebih konservatif terhadap potensi erosi. Nanti ada spot-spotnya lah yang atas sejauh mana keleluasannya, yang di segmen tengah ada suatu jati barang harus bagaimana, yang di bawah bagaimana, ini menarik dan bisa kira-kira begitu Mbak Arinda, ada kesesuaian bisa dijangkau gitu. Ya Bapak, nanti untuk, rencananya juga untuk mengambil di beberapa sampel di desnya, kemudian untuk kelurahannya, sepertinya jadinya di situ nanti, namun nanti lihat dari lokasinya dulu Bapak. Ya, yang penting ya representasi hulu tengah hilir itu terpenuhi. Ya, agak jauhan sedikit nggak apa-apa, sejauh apapun kan paling masuk Ungaran apa itu dekat alun-alun itu kan sudah yang dulu. Itu mungkin juga dimungkinkan. Tapi kalau bisa lebih kritis lagi, rencana memilih stasiun atau pengambilan sampelnya lebih kritis, representasinya juga sudah terpenuhi, maka ya itu sangat dimungkinkan untuk mengulas Kali Garang secara menyeluruh. Tapi kalau hanya fokus di satu titik, dua titik saja, nanti representasi kondisi existing Sungai Garangnya kurang. Ada wilayah tengah, atau segmen yang ada segmentasi, nanti dilihat di PGBS ya. Iya Bapak. Menjadi panduan kelihatan. Nggih. Dari Mbak Yuli Handayani, silakan Mbak Yuli. Iya, Berbagi. Pak. Terkait nanti rencana saya mengambil tema mangrove. Jadi evaluasi ekosistem mangrove di Kabupaten Pekalongan. Evaluasi Pekalongan memang sudah cukup intensif mengadakan reforestasi dengan mangrove. Itu menggunakan data lapangan atau data dari catatan yang ada di KK rencananya, Rencana ini ambil data langsung di lapangan. data langsung. Iya. Ada angka-angka yang di report dilaporkan di dokumen-dokumen, saya kira sangat pendukung karena sekaligus nanti untuk bisa mendapatkan gambaran nih, tingkat keberhasilan atau tingkat ya aset yang ditebar di pinggir pantai itu jadinya kayak apa. Itu juga sangat penting untuk dikaji perhatian karena memang fenomena mangrove penghijauan itu kan merebak sangat antusias di berbagai kedinasan maupun di masyarakat. Tapi sekali lagi masalah keberhasilannya itu sampai hari ini itu masih bisa dibilang rendah. Kegagalannya itu bisa sampai 70%. Itu sebenarnya pemahaman kita yang kurang terhadap objek
pantainya atau trik apa yang mungkin bisa dikembangkan. Seringkali bahwa pantai seolah-olah itu ya apa itu damai sejuk terus gitu ya. Tapi nanti begitu itu ditanami, kemudian ada pasang tinggi, setelah itu tanamannya pada terhempas, hilang, selesai. Tanaman-tanaman itu bisa hilang. Nah itu pemahaman ke sana itu juga menarik itu, Mbak. Apakah hidroceanografi sendiri yang mengambil peran atau pemahaman yang kurang terhadap pemilihan waktu dan tempat tanamnya itu juga menjadi desa atau lokasi pantainya bisa kelurahan atau kecamatan atau bahkan pantura gitu kira-kira. Jadi ini rencana lokasinya itu dulu pernah dilakukan rehabilitasi dari KLHK. Jadi berhasil. Nah nanti diambil data untuk valuasinya. Valuasi ekonomi tentunya ya Mbak. Iya betul. Nanti juga dirinci ya kira-kira aspek apa yang bisa menjadi komponen dari evaluasi sendiri. Berapa jauh juga effort masyarakat atau untuk menjaga mempertahankan yang sudah ditanam di sana. Baik, itu menarik. Dari Mas Khairul Anwar, masih online. Silakan. Selamat malam, Pak. Malam. Dari saya rencananya buat life cycle assessment di pembangkitan listrik, Pak. Ya. Jadi kalau sekarang memang di PLTU sendiri kita juga ditekan untuk mengurangi emisi, Pak. Jadi harapannya dengan kajian yang coba saya lakukan ini juga bisa membantu untuk menganalisis hotspot di pembangkitan, Pak, sehingga untuk improvementnya lebih sesuai lah seperti itu. Ya, nanti PLTU di Tambak Lor atau PLTU yang mana? Rencana di Jepara, Pak. Yang Jepara. Belum hitung ini ya, life cycle assessment itu berarti biaya-biaya ya Mas yang dikeluarkan atau apa? Biaya terutama vaksinnya. Lebih ke energi, Pak, yang nanti akan dilakukan analisisnya, Pak. Oke, energi berarti ya. Dari proses ya dari pengelolaan yang berlaku di sana ya Mas ya, berarti dari mulainya dari mana kira-kira? Dari rencana dari cradle sampai grave, Pak. Cradle-nya sendiri mungkin data yang kita peroleh dari jarak tempuh dan nanti data-datanya dari inventory yang ada untuk dari yang tambang batu baranya sih, Pak. Mungkin apa itu jeti atau dari quarry, dari timbunan. Yeah. Dari query-nya nanti mungkin tidak banyak data yang kita masukkan, mungkin kita akan cari juga referensi, Pak. Mungkin data primer yang mudah didapat di lingkungan PLTU sendiri saja. Tapi rencananya dari cradle sampai grave itu, Pak. Kebetulan saya juga pernah dapat paving dari sana, limbah dari batu bara. Nah, itu nanti cukup menarik itu karena sudah limbah tapi menjadi berharga lagi ya. Fleas dan mas gitu. Iya, yang sisa pembakaran ya berarti ya. Pasir-pasir trubel harus jadi paving yang bagus. Dan memang finishingnya kelihatannya masih apa ya? Waktu itu aku ngambilnya kurang masif sih, kurang solid. Mungkin dari sisi kahannya bagus, tapi soliditasnya masih kurang. Tapi itu termasuk solusi reuse yang sangat
harga sekali. Karena ternyata masyarakat sangat antusias. Ring 1, ring 2, ring jauh, ring pendek, sangat itu menerima itu produknya. Iya, Pak. Selanjutnya Mas Nur Taufik. Siapa Pak? Mas Rencananya Nur Taufik. untuk Silakan. pengambilan, halo, terdengar Bapak? Terdengar Mas, judul Oke. atau tema atau topiknya. Topiknya untuk yang saya ambil optimalisasi pengolahan limbah tahu bakso di Kota Semarang, Pak. Itu nanti rencananya salah satunya pengambilan sampel dari sungai, karena itu kan melewati yang kalau di tahun 90-an ada istilahnya belik. Nah, itu belik sumber air. Ya, sumber air di pinggir sungai. Ya. Nggih, ya. Itu apakah nantinya ada pengaruhnya dengan adanya pabrik tahu di sebelum aliran sampai ke beliknya itu, terus kemudian nanti akan membandingkan dengan limbah dari pabrik tahu yang tempat lain, Pak. Mungkin. Jadi ini limbah yang kecil tahu terutama ya, tahu bakso atau tahu? Tahu bakso. Karena kalau mengapa kok ambil tahu bakso? Karena salah satu sekarang kan oleh-oleh di Semarang biasanya terkenal dengan bawakan tahu bakso kan gitu, Pak. Ya. Nah, itu Ya, dari tapi situ. kalau nanti di situ hanya 1-2 perusahaan, nanti perusahaannya harus disebut namanya atau tidak? Ada banyak usaha di situ. Kalau yang di tempat saya ini yang mau diambil sampel itu hanya satu, Pak. Hanya satu. Ini kan nanti bisa pengambilan. Kalau kita mau harus menyebut nama perusahaannya, nanti ada yang nggak suka karena potensi untuk disalahkan atau diklaim gitu. Kalau itu mohon petunjuk, Pak, kalau yang semacam itu. Ya kalau secara kan biasanya bisa disembunyikan atau digeneralisir. Pakai inisial seperti itu nih. Inisial boleh, atau ABCD atau XYZ itu nggak boleh, tapi itu kalau ya kontribusinya memang signifikan besar. Tapi kalau satu perusahaan kelihatannya kok kurang dampak lingkungannya itu masih sangat belum signifikan. Kecuali kalau itu misalnya seperti di Pandian Lamper ya, itu kan ada wilayah UMKM dari tahu itu bisa kelihatan. Ya, di Banjar Kanal Timur, bisa dicek dari perkotaannya, dari kawasan berubah tahunya atau apa, mungkin lebih kelihatan. Tapi kalau di sini mungkin beban dari polutan yang lain akan mempengaruhi terhadap justifikasi kita penilaian. Nanti UMKM-nya bisa dikembangkan apa sekedar tahu atau secara domestik di suatu wilayah yang memang banyak UMKM yang bekerja memproduksi produk limbah cairnya lebih intens. Bisa kampung batik atau bisa UMKM olahan tahu tempe juga boleh, tapi jangan satu lah. Nanti menyebutnya juga tidak nyaman. Yang kedua juga risiko pengaruhnya yang mungkin kurang bisa dideteksi, bias sendiri. Tapi masalah belik, coba diidentifikasi belik-belik yang saat ini masih difungsikan dan nanti menjadi tambahan kondisian yang satu karena aktivitas UMKM dari tahu tempe, yang lain mungkin ada aktivitas peternakan, yang lain lagi ada apa, tapi kalau ada bisa menjadi kearifan lokal untuk menjaga belik.
mata air atau sumber air yang lain juga menjadi di samping green kan ya juga ada mata air yang lokal itu ya pelestarian itu juga perlu ya. Cobalah nanti disusun ya di tugas essay yang akan kita kembangkan. Mas Rizan, Siap. studi Pak. Terima online. kasih ya, Pak. Masih Pak Jafron. Silakan berbagi Mas Rizan. Baik Pak, untuk rencana dari tesis saya itu kurang lebih seperti Mas Anwar tadi Pak, life cycle assessment di sektor stockpile batu bara. Namun untuk perusahaannya sampai saat ini masih mencoba untuk mengajukan dan ada beberapa opsi untuk perusahaannya Pak. Jadi nanti lebih ke analisis dampak dari upstream, core, dan downstream terkait dengan proses di stockpiling batu bara atau penyimpanan dan distribusi. Jadi nanti ada analisis limbah dan juga tadi energi yang digunakan, emisi yang dihasilkan, dan berbagai istilahnya solusi dari hasil-hasil hotspot yang dihasilkan oleh perusahaan, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Itu di Semarang saja atau di mana? Di PLTU Rencananya atau nanti di stockpile batu bara. Sekarang lagi coba untuk mengajukan di beberapa perusahaan di Kalimantan dan Sumatera juga, Pak. malah luar Jawa ya? Betul. Oke, jadi nanti ya dengan risiko ya kalau jauh itu ya rasanya ya harus benar-benar semangat sekali karena harus ada data. Nanti tetap kunjungan ke lokasi kan Mas, kalau rencana. Iya, betul Pak. Jadi nanti kan kebetulan pekerjaan kami juga di sini itu konsultan Pak. Sudah menghubungi beberapa perusahaan juga, begitu Pak. Oke, ya. Saya juga ada sih beberapa kolega, tapi belum tahu apakah direktur direksi atau pimpinannya mungkin kan, tapi yang di Kalimantan. Ya coba dulu dah, Mas Jalan, nanti apakah Siap Pak. dapatkan Ya, siap. izin. Saya pikir kalau ada perusahaan-perusahaan yang memang itu ingin mencapai proper atau apa, setidaknya atau mungkin membuka kerjasama dengan donatur pembiayaan yang lain itu kelihatannya harus menghitung kapasitas itu. Aku belum tahu sebenarnya. Jadi ada yang meminta syarat bahwa itu harus dihitung angka-angka kaitannya dengan kinerja mesin, kinerja perangkat dan sebagainya ini. Apakah itu bisa menjadi persyaratan itu mau saya belum tahu. Terima kasih Mas Reza. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Mbak Dwi Puspa masih? Masih Bapak, Ya, suara saya silakan. terdengar Pak? Ya, Mbak. Baik. Untuk rancangan tesis saya itu di pengolahan limbah greywater Pak. Jadi Greywater. ya, limbah greywaternya itu nanti diolah lebih tepatnya optimalisasi pengolahan limbah greywater itu pakai metode constructed wetland, konstruksi lahan basah Pak. Baik. Jadi Untuk tanaman yang digunakan itu tanaman yang ada di daerah saya, Pak. Itu tanaman Lepironia articulata atau purun, Pak. itu di mana itu lokasinya nanti? Nanti lokasinya nanti saya di Kalimantan, Mbak. Tetap di Kalimantan ya. Iya. Saya pernah memanfaatkan lahan basah sawah biosorban karena sawah sendiri kan mampu menyerap nutrisi baik untuk itu material terakumulasi organik maupun untuk pertumbuhan tanaman padinya. Jadi itu harapannya padi itu ya tidak perlu mengandalkan pupuk kimia tetapi mengandalkan material di sana yang dikombinasi dengan ikan. Jadi ikannya nanti akan menghasilkan feses, limbahnya juga akan bisa degradasi menjadi pupuk. Dan itu sebenarnya juga bisa bekerja. Jadi nanti menggunakan tanamannya dalam bentuk di lapangan atau di laboratorium misalnya. Untuk saat ini tanamannya itu sudah saya aklimatisasikan, Pak. Kalau sudah dikondisikan ya. Iya, sudah. Ya, di lahan atau di pot atau di unit penelitian.
Untuk saat ini itu saya wadahi semacam apa bak gitu Pak, semacam bak Apa? terbuka ya. Tapi nanti uji-ujinya juga akan dimulai di sana atau apa? Untuk pengujiannya itu nanti kemarin saya sudah coba hubungin beberapa lab dan untuk pengujiannya saya rasa dilaksanakan di Kalimantan juga Pak. Ya, tapi ada uji organiknya, ada uji apa saja yang akan dirancang untuk uji Uh, un- perubahan kualitas airnya. Untuk itu yang saya ambil surfaktannya Pak, terus COD, BOD, terus pH sama fosfat rencananya Pak. Nitrat fosfat ya jangan. Iya, ya nitrit fosfat. Kalau COD yang mau menjadi dasar apa Pak? Kenapa harus COD? Kalau BOD kan kaitannya karena limbah-limbah organik. Itu Timbulan yang berbasis kimiawi dari mana? itu saya masih bingung Pak antara BOD sama COD itu mau dimasukkan ke yang mau saya ambil Ya gimana Pak tergantung kira-kira nih? nanti sumber timbulan dari material sampah atau dari buangan yang mana. Kalau isinya kimiawi dari karbon, dari transportasi, dari industri, dari itu kan memang potensi kontaminasi kimiawinya tinggi sehingga itu COD menjadi priority. Tapi kalau limbahnya pertanian, pertanian, penyemprotan, bahan organiknya ya lebih mengacu kepada BOD. Tapi kalau bisa dua-duanya sih ya oke, malah kita siap gitu kan. Masalahnya wangi gitu. Oh ya, ya baik Pak. Siap. Terima kasih. Berarti akan saya pertimbangkan untuk Nah, potensi timbulannya parameternya. ya. Iya, untuk itu saya pertimbangkan lagi. Tadi judulnya apa tadi topiknya? Optimalisasi pengolahan limbah greywater menggunakan metode constructed wetland memanfaatkan tanaman Lepironia articulata. Itu metodenya yang relatif baru ya. Iya, siap Pak. Itu juga muncul, kalau metodenya muncul di judul otomatis metode sejauh ini apa yang sering dipakai, lantas kelemahannya masih ada di metode yang lama bagaimana, terus muncul metode baru, keunggulan dan kapasitasnya bagaimana, ini harus muncul di kantornya kan. Bahkan di teori tinggal pustaka juga itu sedikit sih atau metodologi atau TTG yaitu teknologi tepat guna yang diadaptasi itu kan menggunakan. Ya, baik Pak. Masih ada yang belum? Makasih. Sudah semuanya? Sepertinya sudah Pak. Di belakang ada musola baru azan, istirahat sebentar. Halo, kelas.
suara dari musola masuk ke layar, masuk ke komputer enggak ya? Masuk ke kelas enggak ya? Jadi Masuk Bapak. masuk. Ya, Masih masuk, Prof. Pak. Ya, gimana ini? Terus ya aja ya. Ini refresh saja. Penyegaran dari materi-materi lingkungan yang sudah yakin saya sudah diberikan atau dapatkan sebelumnya. Wih, kencang sekali. Oke, kita juga semoga bisa bertahan ini, suaranya bisa didengarkan di kelas. Jadi yang perlu, kemarin minggu lalu kita sudah sampaikan mengenai konservasi, kenapa memilih biota atau biokonservasi, karena hewan itu, ya namanya hewan tentu hidup, dan hidup itu sangat rawan terhadap gangguan sehingga ada potensi berkurang atau bahkan mengalami kepunahan dan kematian. Nah, kemudian sistem hidup itu juga memberi banyak layanan kepada kita, baik itu layanan-layanan jasa lingkungan, layanan dan layanan keindahan, sehingga itu juga harus dijaga kalau semuanya nanti bisa melestari. Karena itu di sini kita sampaikan materi jasa lingkungan kawasan konservasi. Di layar sudah kelihatan ada slide jasa lingkungan hidup. Sudah, Pak, sudah Itu, muncul. Pak. Ya, mengingat saja, recall. Yes. Jasa lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia. Tidak kurang semua ekosistem dan lingkungan hidup itu yang mendapatkan manfaat banyak itu adalah manusia. Dan juga keberlangsungan sistem kehidupan. Mencakup penyediaan sumber daya alam. Ada pangan, ada pakan, pangan itu untuk manusia, pakan itu untuk ternak, ada hiburan, ada bentang alam, ada batu bara dan sebagainya. Kemudian juga pengaturan alam dan lingkungan hidup. Ada kemarin ada penghujan, ada buah di sepanjang tahun yang berbeda-beda. Itu juga terkait dengan pengaturan alam. Kemudian juga ada pengaturan hidrologi. Ya. Pegunungan, di mana ada hutan lindung, biasanya dapat menyimpan air hujan yang di gunung akan ditahan untuk infiltrasi ke dalam tanah sehingga laju runoff air larian yang melewati tebing-tebing atau kelerengan itu menjadi tertahan. Jadi selama air hujan itu melewati hutan lindung, akan ada infiltrasi yang masih bergerak terus, akan tertahan di rerumputan, di samping akan menginfiltrasi masuk ke dalam tanah, juga melakukan penyaringan sehingga air yang tadinya itu air hujan yang mengandung material-material itu akan tersaring sehingga keluar sebagai air yang jernih. Air yang jernih otomatis akan memberikan kehidupan yang lebih aman bagi alam, bagi makhluk hidup,
airnya jernih, oksigennya banyak, tidak mengandung polusi, ikan-ikan senang. Di KHTTK itu airnya bagus, cuman musim kemarau airnya dangkal. Konsekuensi dari air dangkal, sinar mataharinya menyengat, sehingga larva-larva ikan juga terpapar. Tidak ada tempat untuk bermigrasi atau apa itu menempati sementara, alternatif tempat sementara, pengungsian maksud saya. Ya nggak ada karena semuanya tidak ada pepohonan di pinggir sungai. Ya, airnya menjadi panas, larva-larva itu juga tersiksa. Telur-telur tidak pada menetas sehingga keanekaragaman ikan sangat rendah. Dari sisi pengaturan alam itu sudah mempunyai fungsi-fungsi yang berurutan. Saya sampaikan juga sungai tadi, sistem sungai itu ya seperti sistem badan manusia. Kemarin tidak saya singgung. Mereka juga mencerna, seperti kita mencerna makanan, menjadi energi, membuang limbah melalui feses. Di sungai juga sama, sungai di gunung ada kecepatannya, ada ketinggian yang berbeda, sehingga itu material yang terapung akan mengalami pencucian atau perusakan mekanik. Perusakan mekanik sampai ke bawah nanti lama-lama menjadi kecil-kecil. Kecil-kecil ini nanti gilirannya vertebrata akan merusak atau akan mencerna. Vertebrata akan mengeluarkan kotoran, nanti akan memperkaya mikrobakteri sehingga menghasilkan nutrisi dari lumpur tadi. Ada nitrat, fosfat, dan pupuk yang bisa menyuburkan fitoplankton. Fitoplankton kembali akan diambil oleh larva ikan, oleh ikan sedang, ikan besar, dan panenan ikan di perairan pantai. Itu adalah peran dari pengaturan air. Penyokong proses alam. Misalnya sawah itu ada padi. Padi punya mangsa, punya pengganggu, yaitu hama. Hama ini biasanya serangga atau tikus. Ini kalau serangga sama tikus ini ya sebenarnya punya predator. Serangga itu predatornya burung, tikus itu predatornya ular. Panjang komponen-komponen alami itu tersedia, ya panennya bisa diandalkan. Gangguan kerang tidak pernah muncul, gangguan belalang tidak pernah itu fatal. Tikus juga ya ada, cuma tidak bisa sampai meledak populasinya. Saya diingatkan tetangga zaman tahun 60-an, 62, 63 itu sama tikus. Tidak hanya sawah tegalan padi singkong, tapi bahkan sampai di rumah-rumah itu isinya tikus semua. Tidak hanya merusak rumah, bahkan orang yang tidur saja bisa digigit kakinya karena populasinya sangat banyak dan lapar. Tapi kalau di sawah dengan komposisi biota yang lengkap jadi bertahan, lestari, dipelihara, maka kejadian gagal panen atau rusaknya sistem pertanian itu dapat dihindari. Makanya belakangan ini baru ada kesadaran menggunakan peran-peran biologi untuk pengelolaan sawah secara terpadu. Sawah yang ada tikusnya nanti dikasih rumah burung hantu. Biar burung hantunya itu berada di sawah, nanti malam hari dia patroli cari tikus. Ya, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari burung. Ini penyokong proses alam agar fenomena
gangguan pertanian, gangguan penyakit, gangguan hama, semua bisa di. Kemudian pelestarian nilai budaya. Misalnya di Jawa Barat ada Baduy, yaitu mereka praktek secara ramah lingkungan. Jawa Tengah ada suku Samin, mereka juga daya tertinggi di masyarakat Samin ya bertani. Tidak perlu kuliah, kampusnya ya di sawah. Tidak perlu profesor, orang tuanya, nenek moyangnya itu menjadi acuan. Pelestarian budaya ini termasuk jasa lingkungan. Jasa lingkungan merupakan produk sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Jadi secara langsung siklus hidup atau sistem makan memakan pada sawah tadi bisa menjaga panenan, hasilkan hasil padi yang layak untuk setiap hekarnya, maka itu adalah peran yang langsung. Tapi kalau masyarakat sekarang, wah repotnya, sawah itu ya dijadikan proyek perburuan, ya kataknya, kerja katak pemakan serangga, hama, dipanen, jadikan sebagai ulangnya, ya juga sama, diburu, dijadikan rica-rica, bahkan dijadikan penggairah, ya gairah makan itu, dan gairah-gairah kejantanan atau bukan ya gairah makan. Alias orang bahasa centangnya itu menggerakkan sembarang dimakan di jasa lingkungan. Produk jasa lingkungan yang sifatnya harus dikonservasi secara umum ada 4 kategori. Kalau jasa lingkungan banyak, ada penyerap karbon, ada penyerap polusi, pendukung air, edukasi dan sebagainya banyak. Tapi dari aspek konservasi setidaknya itu ada 4 kategori. Lingkungan sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Bahan-bahan organik yang bisa terdegradasi itu pada akhirnya mengalami pembusukan. Pembusukan dilanjutkan dengan proses mineralisasi dari bahan organik menjadi anorganik. Sana selama proses tadi itu mengalami oksidasi, memerlukan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Bukan karbon dioksida dilepas kembali ke lingkungan. Nanti kalau di lingkungan itu digunakan dijadikan kompos, maka kompos akan diambil kembali oleh tumbuhan. Tumbuhannya bertumbuh, batangnya menjadi besar, buahnya banyak, sehingga itu akan tersimpan sebagai biomasa di batang. Manusia sendiri ya secara prinsip ya harus jadi kehidupan manusia memerlukan oksigen dalam proses respirasi membuang karbon dioksida ya tentunya ya harus punya imbang-imbang mengimbangi produksi karbon dioksida yang tidak kurang. Salah satu metode yang gampang kita praktekkan yang menanam nanti akan tangannya dulu menyerap karbon sisa pernapasan kita hingga menjadi biomasa batang bisa menjadi stok karbon. Di Pak Jokowi dahulu sempat mempromosikan untuk menanam 25 batang dalam siklus usia manusia 70 tahun
25 batang untuk setara dengan kompensasi untuk oksigen karbon dioksida yang kita keluarkan. Secara keagamaan, tidak kalah banyak manfaat karena menanam tanaman itu ya ibaratnya sedekah. Mungkin kalau punya uang ya sedekah itu agak pelit. Iman-iman carinya susah katanya. Sedekah tenaga juga kesel, males, enak berlekaran, enak hiburan, enak santai, rileks, sambil anak. Kalau belum semuanya dicobakan, ya cobalah sedekah dengan menanam. Seiring dengan bertambahnya manfaat, ya nanti secara alamiah bisa menambah cadangan sedekah kita. Ya, promosinya juga campur kita mengelola kehidupan, kegiatannya yang nanam, kita butuhkan untung mil tidak punya kegiatan dan aset di sana, saya senang ambil di aktivitas. Kemudian kategori yang berikutnya terkait dengan konservasi adalah perlindungan keanekaragaman hayati. Yang menjadi fokus mungkin sejauh ini adalah hutan, karena di hutan itu keanekaragamannya tinggi, secara gangguan terhadap ekosistem hutan itu pengaruhnya relatif kecil. Kemarau, iya masih sama, jenis-jenisnya masih sama, hanya daunnya berbeda. Katanya mungkin dorman, tinggu, musim hujan menjadi lebat sekali, jadi rimbun dan sebagainya. Tapi ke hatinya juga nggak jauh berbeda. Lain dengan ekosistem sawah. Musim tanam hijau, cantik seperti karpet. Tapi begitu panen atau begitu kemarau menjadi tanah terbuka dan panas, tidak ada kehidupan yang bisa kita lihat sama pada siang hari. Semakin tinggi keanekaragaman hayati, gambarannya hutan tadi, maka semakin stabil. Yang tidak stabil itu ya ibaratnya kalau hutan dibakar untuk diganti sawit itu dari tampilan hijau dengan keanekaragaman tinggi menjadi rusak, tinggal api, asam dan debu. Tanaman padi juga sama, saat tanamannya itu dipanen ya sudah tampilannya, mikroklimatnya, kehidupan yang ada di sana sudah berganti. Dia mengalami penurunan, gangguan atau kerusakan keanekaragaman. Kalau dipertahankan makin tinggi keanekaragaman hayati, maka makin stabil. Kalaupun ada tekanan lingkungan, tapi tetap bisa mempertahankan nilai fungsi. Kemudian perlindungan daerah aliran sungai, das, daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu merupakan wilayah konservasi sepadan setempat, jadi meskipun kecil tapi ada wilayah yang harus dilindungi karena di sistem kehidupan itu sangat tergantung kepada air. Sungai membawa kekuatan kadar air, membawa
Kita lanjut di sepadan sungai, nama sungai sendiri merupakan sumber air untuk itu semua yang berkaitan dengan aktivitas interaksi ini aktivitas tandus, industri dan sebagainya itu sangat sensitif. Kalau di Indonesia, sungai masih menjadi bagian belakang dari manusia. Belakang kampung, belakang rumah, belakang kampung, belakang kampung, yang terpanjang. Spesies itu kalau di luar negeri properti yang mahal terus itu yang berada di aliran sungai atau di pinggir sungai yang ini yang mindset kita harus kita ubah. Banyak kehidupan, asosiasi kehidupan yang terkait dengan sungai sehingga itu juga penting untuk dijaga. Kemudian konservasi yang lain adalah tentang alam, landscape maupun waterscape itu mengandung perubahan juga masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk pencegahan. Mungkin ada yang secara psikologi keluarga ada masalah dan sebagainya, dan mungkin emosionalnya jarang sekali terkelola, arahnya itu sampai fisik. Tapi kalau di taman kota itu ada ruang terbukanya di mana seorang itu berekspresi emosionalnya, ibaratnya selebrasi sepak bola lah, pakai teriak-teriak itu sudah jadi pelajaran tersendiri ya. Perlu teriak tapi itu dilakukan ya, itu gembira bukan teriaknya sampai emosinya terletak. Jadi ada nilai dari keindahan sumber daya alam hayati. Salah satu manfaat yang diberikan oleh kawasan konservasi Indonesia kepada masyarakat jasa lingkungan dan paham semuanya. Banyak area-area wisata yang sekarang dibuka. Kita juga cukup banyak menikmati objek-objek wisata di pegunungan, terutama di daerah pertanian. Ketinggian, ada nuansa seksi, semuanya serba segar, tanaman yang kecil, tinggal bersih, sehat, banyak pun walaupun skin, karena di sana ada terowongan atau taman ya, menyegarkan paru-paru kita, menyegarkan metabolisme kita. Dalam bebas di hutan sehat apalagi sejuk. Ini yang jadi sampai. Jadi perhutani sekarang banyak sekali kita kerjasama masih tanggungnya ekowisata. Kemudian juga dari sisi jasa hidrologi, sirkulasi air, tanaman yang tumbuh di jalan atau bersampung kita juga memberikan pertama dari komuni dari masyarakat dari asosiasi guru serangga mamalia supaya bisa menikmati mereka pertumbuhan. Panas ini saya kira banyak manfaat dari yang kita bahas ini. Ekstraksi atau dieksplorasi sekarang, kemudian juga karbon baik itu dalam bentuk pepohonan kayu dan dalam bentuk bahan makanan
itu juga beragam. Secara institusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama terkait KSDAE, Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagai pemanfaatan jasa lingkungan bagi permohonan izin dan eksplorasi kawasan hutan yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengendalian agar pemanfaatan jasa lingkungan dapat terselenggara secara berkelanjutan. Mahasiswa ambil yang pernah menyusun tesis berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya air di gunung. Secara khusus gunungnya itu Gunung Kawi, di Malang sana. Sumber mata air itu tadinya memang digunakan, sumbernya itu muncul di Perhutani. Izin Perhutani sudah diterbitkan, sudah diberi keleluasan. Tapi ada pemanfaatan lain, yaitu irigasi untuk petani. Pada saat penghujan mungkin tidak ada masalah karena bahan sedia, tapi begitu kemarau terjadi konflik. Petani merasa itu sudah berjalan bertahun-tahun, bisa petani untuk panenan dan kesekian kali, tapi seiring dengan pertumbuhan objek wisata, akhirnya mereka tidak lagi bisa panen di tanam ketiga atau kedua yang saya lupa. Sehingga terjadi konflik, petani melakukan kerusakan terhadap bangunan-bangunan, sementara petani juga tidak bisa membela perusahaan meskipun sudah menerbitkan izin pemakaiannya, dan akhirnya ditunda, semuanya ditunda, kembali lagi ke format awal lagi. Ini kan pemanfaatannya ini kan kelihatannya tidak mengantisipasi risiko. Ya, juga selama kemarau ya harus ada kompromi. Akhirnya kapan hidup untuk atraksi ada puncak kunjungan hari weekend, keluar dari weekend untuk digunakan untuk atraksi, untuk irigasi misalnya. Jangan nanti saja ada sumur dibeli nggak boleh, terus akhirnya dilebih. Satu hari untuk itu tak beli, satu hari untuk itu, satu hari tidak hanya sahabat tapi semua warga diizinkan untuk mengambil air gratis. Karena di harinya Yahudi, semua warga sudah terpenuhi airnya dan tidak ada yang mengambil, sehingga Yahudi kalah dari sisi transaksi. Harusnya dicarikan win-win solution-nya. Masih di tugas dan fungsi lembaga TJ LKK tadi. Sini tujuannya memang terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat, yang mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju. Kita itu kan punya sumber daya alam yang unggul secara komparatif. Kalau kompetitif ya kalah lah. Tapi kita punya komparatif. Bahkan kalau mereka mungkin hanya punya Cavendish saja, pisangnya Amerika Latin, terkenal bisa diketahui pasti seluruh ini. Tapi kalau di kita, kalau berurusan dengan Cavendish, kita masih punya yang bisa melihat keunggulan kopi Parahi. Kemudian juga berdaulat, karena kita sebenarnya seperti pernyataannya Pak Presiden Prabowo, kalau mereka nggak mau menerima minyak sawit, kita betulan, kita bisa mau pakai sendiri, lah itu
pernyataannya beliau itu kan masalah kedaulatan minyak, kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi. Ya, katakan menguatkan bahwa kita itu tidak tergantung dari luar negeri, bahkan luar negeri yang tergantung. Nah, mandiri, dikelola sendiri, misalnya sumber daya minyak saya pernah baca, kan untuk eksplorasi yang secara operasional itu sangat-sangat mahal sekali karena mengandung risiko gagal. Itu bahkan tenaga Indonesia itu bisa mendapati sumber-sumber minyak baru di Soviet. Itu artinya sebenarnya kita itu ya mampu tanpa menggunakan jasa-jasa operator luar. Ada juga mapan bisa diterima bahkan dari Soviet sendiri. Jadi ada pasal 28 tahun 22 tentang pengelolaan kawasan wisata alam KSA dan kawasan pelestarian alam KPA, daerah-daerah konservasi yang rigid, tidak boleh interaksi manusia, interaksi masyarakat ke dalam kegiatan alami, tidak ada gangguan. Kedua, kawasan tadi adalah untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan hidrologi air, serta energi air, hidro atau air yang lain. Ada yang panas, ada yang angin, diatur dengan peraturan menteri. Secara struktur yang bisa ketahui ada cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa ini yang sangat strict, kegiatannya hanya riset yang diizinkan, tidak perlu ada kegiatan wisata atau kegiatan pemanfaatan turis apa. Ini ada angka-angka, ini adalah jumlah nasional 212 cagar alam, suaka marga satwa. Kalau di dekat Semarang itu ya di Kendal ya, ada cagar alam Pulau Lanang, kalau nggak salah itu koreksi, ada cagar alam. Kok lupa ya? Ini dekat sini mahasiswa saya baru ambil tesis di sana. Kemudian yang lebih ringan, yang lebih lunak aturannya ada di Taman Mini, kawasan konservasi, kawasan pelestarian alam itu lebih lunak karena dimungkinkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di sini. Taman wisata alam, taman hutan raya, lebih longgar. Kemudian sumber daya alam ini menjadi komoditas. Ada pelaku-pelaku, baik itu para kolektor atau pengepul, kemudian juga ada pengedar-pengedar. Di sini terdata ada pengedar tumbuhan dan satwa liar, baik yang hidup maupun yang mati. Kelompoknya nanti kita termobil. Kemudian gangguan terhadap keanekaragaman hayati lokal di sekitar kita yang khusus yang mempengaruhi gangguannya adalah pemanasan global, terutama dari hasil pembakaran bahan bakar, transportasi, industri, rumah tangga, kontribusinya terhadap pemanasan global. Dampak yang paling gampang kita ketahui ya adanya banjir selama
musim kemarau atau pada musim-musim tertentu bahkan tidak di luar musim pun juga tapi mengenai banjir. Di Arab Saudi pun juga banjir, yang jumlah hari hujannya paling berapa hari tak banjir, tapi banjirnya di sana beda dengan banjir di kita. Dan kita itu kan lebih kaitkan dengan alih fungsi dan penggunaan lahan yang tidak terkendali. Ada yang kita singgung, Kalimantan Tengah artinya tidak pernah terkena banjir, terus banjir. Kemudian kemarau, balikan dari kemarin musim banjir, kemaraunya juga berat, dirinya bisa naik karena ada beberapa wilayah yang kekurangan air minum. Selama kemarau juga rawan kebakaran. Kalau di Indonesia yang kemarin sempat menjadi viral itu kan di Teletubbies, bayinya eksis dengan pre-wedding, ini membuat skenario kecil malah menjadi masif kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, kita dicegah sendiri 2023 juga pada muncul titik-titik api, ada yang karena aktivitas pertanian, membakar limbah hijauan, ada yang diinfokan kegiatan perburuan rusa hijau yang membakar rumpun-rumpun atau tebu-tebu yang menjadi tempat tinggal rusa. Kebakaran kalau sudah sempat seperti itu ya. Kemarin viral kebakaran California, itu hanya ulahnya artificial intelligence, jadi seolah-olah terjadi kebakaran besar. Meskipun memang di sana juga sama, isinya banyak subak belukar yang rawan kebakaran. Ini musim kemarau, penampilan dari badan kemarau atau itu lahan basah itu ya, bisa sawah atau bisa sungai, bisa apa. Jadi selama kemarau ya tinggal retakan tanah pada kehidupan. Banyak yang ya ibaratnya ada ikan-ikan pun banyak romansi atau tidur panjang musim kemarau di bawah tanah. Di YouTube itu ada orang-orang yang pintar mendeteksi keberadaan ikan-ikan yang bergerombol di bawah retakan tanah di bekas-bekas sungai. Ada mereka tidur panjang, estimasi. Harus mengirit oksigen, harus mengirit energi sampai nanti musim hujan. Kalau di Afrika, lumpur-lumpur sisa-sisa musim penghujan ini digunakan untuk membangun rumah. Masuk nanti ada ikan-ikan yang kuat untuk di lumpur kering itu masuk ke tembok rumah. Musim penghujan, rumahnya basah, dia baru keluar. Sudah pernah jadi mayat tertimbun di dalam tanah, tapi musim hujan berikutnya bisa. Ini termasuk hibernasi atau aestivasi. Hibernasi lebih condong pada kondisi dingin, inaktif, tapi kalau aestivasi ya nanti dikoreksi. Kelihatannya lebih ke batas atas, terlalu panas, harus reduksi metabolismenya. Ketika kita bisa infeksi. Seperti kata kangkong itu orang musim penghujan dan suara-suara di kolam-kolam di kubangan-kubangan itu muncul. Dan selama kemarau mungkin kita tidak bisa mudah melihat. Pemanasan global, perubahan iklim global juga bisa mempengaruhi
terumbu karang di air. Kalau terlalu panas, terumbu karang akan melepaskan biota zooxanthellae. Itu mikroalga yang tumbuh di jaringan hewan karang. Kalau itu dilepaskan maka alami berisik pemutihan. Kalau pemanasannya itu lokal, artinya segera bisa normal lagi, nah itu bisa pulih. Misalnya pasang surut, ya. Kalau ada musim-musim tertentu surutnya lama, si terumbu karang terkena sinar matahari lebih lama di udara, itu juga bisa sebagian akan mengalami. Tapi kalau pemanasannya itu global, di mana suhu rata-rata memang naik, ya akibatnya pemutihannya itu meluas. Dan itu ya tidak boleh, karena pemanasan global kan terus berlangsung, menambah luasan, menambah derita, itu tidak bisa. Harus dikondisikan lagi, harus dicarikan lokasi alternatif yang secara gedahan sinar matahari lebih rendah. Rehabilitasi. Ini kalau polusi saya kira juga faktor yang menyebabkan gangguan terhadap hati yang perlu konservasi. Tapi nanti ada link di sana, silakan dicari sendiri. Aktivitas dari air polusi atau polusi udara sendiri itu terhadap kehidupan bagaimana. Dicari sendiri. Kemudian biodiversitas loss atau perburuan kehilangan dari ke hati. Perburuan marak dilakukan baik terhadap predator-predator kita maupun terhadap hewan-hewan yang mempunyai keunikan. Ada yang keunikan estetika, ada yang keunikan perilaku, suara, ada yang keunikan karena mempunyai nilai khasiat. Burung itu terkenal mempunyai suara atau piaraan yang istimewa. Ini seperti yang di rumah saya, mungkin di dekatan itu saya termasuk mencoba menangkarkan dalam skala rubahan dan nanti orang tidak nanti berburu ke alam, tapi bisa tersedia dari pasar, dari breeder menangkar merah juga. Harga murai saat ini sedang ngedrop karena stoknya sangat banyak di pasar, dan secara konservasi saya senang karena bisa memulihkan populasi jadi alam. Tapi dahulu sempat kritis karena mengandalkan tangkapan murai dari hutan itu lebih kaya dari sisi suara, dari sisi perilakunya. Jadi andalannya adalah berburu, sehingga di lapangan juga sangat merosot. Burung jalak bali bahkan sangat cantik, menjadi fanatik di banyak penggemar, akibatnya populasi di alamnya merosot. Ada penggemar dari Amerika yang konsen dipulihkan, dikembalikan, dan sekarang sudah bisa bertahan, bahkan sudah sebagian malah dijadikan tantangan dalam agama orang Bali. Tidak boleh mengganggu dari himbauan agama. Kalau himbauan hukum gampang, bisa dijual, bisa dibeli sembunyi ilegal. Tapi kalau dari himbauan agama, ya mereka tidak bertahan dan tertib. Jadi
harimau sendiri kalau kita di hulu ini, nah ini nanti resikonya kalau populasi predatornya berkurang ya herbivornya akan meledak. Ya, biasanya cepat sekali merespon perubahan itu ya seperti babi hutan. Babi hutan predatornya hilang, babi hutannya mapan. Babi hutan akhirnya nanti mengganggu perkebunan, kayak merusak sawit, merusak tanaman pangan, merusak tanaman tanaman, mungkin kopi, coklat dan sebagainya. Babi hutan itu kan bisa bunting melahirkan sekaligus itu bisa 10 atau bahkan 12. Kayak tanda-tanda katanya babi itu ting susunya itu ada 6 pasang alias 12. Kalau itu anaknya 6 atau bahkan 12 aktif ya itu bisa cepat sekali populasinya. Kayak di Amerika, mereka ramah lingkungan, tidak mau membunuh, tapi kewalahan dengan populasi baru. Satu rombongan ya banyak sekali. Sehingga mereka harus bekerja sama dengan para hunters, para pendengar berburu itu, untuk bisa menekan populasi. Ya, susah-susah, kenapa susah? Karena harimaunya kan ini saja, tapi dari mau Sumatera ya ini ya. Ketika SDA Aceh sendiri memang masih banyak populasi harimaunya. Tapi kalau di Riau ya isinya sudah sawit semua. Kalau meskipun itu ya masih ada didapati suara auman atau di seberang sungai itu masih ada. Kalau di Jawa sudah diyakini banyak ahli itu sudah punah, tapi masih ada bukti-bukti ditemukan dari bulu-bulunya, dari kotorannya, itu kalau dianalisa molekuler ternyata masih sama dengan bulu harimau Jawa yang sudah di-offset, sudah mati. Berarti indikasi bahwa populasi harimau Jawa itu masih ada yang di alam. Nah, tapi rahasia tempat itu dilakukan, tidak dipromosikan tempatnya karena pemburu akan lebih cepat, lebih paham mengenai komunitas yang dia tekankan. Harimau tadi juga diburu, sekarang gajah kita diambil gantinya. Di pasar gelapnya ada di Thailand. Jadi perhatian dunia. Saya senang kalau di Aceh itu bahkan harimau sudah dijadikan mitra, berdayakan sebagai kendaraan untuk patroli kawasan. Jadi turis-turis yang datang naik gajah dengan terusnya atau paling dengan pawangnya keliling mengawasi wilayah jaga yang diajarkan. Kalau di Jawa pemanfaatan hewan liar itu ya seperti kopi, luwak, memanfaatkan luwak untuk produksi kopi, tunggul di persawahan tadi memanfaatkan burung hantu untuk menjaga populasi hama tikus dan berbagai agen yang lain yang bisa diberdayakan. Ini produk-produk yang menunjukkan sampai hari ini terhadap pertumbuhan tahun bulan bulan, ada yang fanatik dengan negaranya, ada yang fanatik dengan pakaian. Kalau terenggiling itu ya sebenarnya ya seperti fenomena tanduk villa badak dan sebagainya itu ya masih menjadi subjek penyelidikan.
di Indonesia. Kalau di Singapura ya karena Singapura dikelola wilayah miliarnya itu menjadi taman, mereka masih dapat terpilih atau bahkan turun besar rawa itu di alam liar. Alam liarnya itu sudah dijadikan taman. Dan itu karena besar ya risikonya keuangan. Deforestasi lebih penebangan hutan untuk difungsikan. Bagaimana kita ketahui semua kawasan itu awalnya ya dahulu hutan, kemudian hutan jadikan area pertanian, dari hasil pertanian kemudian timbul ibu-ibu rumah-rumah. Nah, itu kalau di Sunda itu akhirnya ditempati menjadi kampung menjadi wajah jalannya, ada layanan ekonomi, ada utang piutang, ada perkantoran, ada administrasi menjadi kota. Saat ini deforestasi yang masif ya membuat persawitan. Terus minusnya mungkin ada yang perlu mengkaji kebetulan di nasional ada tawaran beasiswa atau pembiayaan riset untuk bidang persawitan. Tawaran itu adalah nanti bagian fauna tanahnya tidak naik sawit, bagaimana bisa mempertahankan kesuburan karena biasanya sawit itu begitu diganti sawit itu tanahnya menjadi hilang apa itu kelembabannya rendah, kandungan airnya turun, nutrisinya habis menjadi padang tanah yang putih-putihan seperti tampilan di kanan. Sang panas. Kemudian polusi plastik, bagaimana kita ketahui, kita nasional itu mempunyai kontribusi timbulan sampah terbesar kedua di dunia. Besar. Plastik dari kegiatan sehari-hari, bahkan untuk straw sedotan sendiri, itu kalau dihitung bisa disambung-sambungkan itu sudah bisa mengelilingi bumi kita makin banyak. Itu juga jadi tantangan. Nah, sampah-sampah plastik ini ada yang secara tidak sengaja termakan karena saking banyaknya sampah di badan air ya ada yang tertelan secara tidak sengaja ya seperti manusia lah, main-main di mulut terus ketelan begitu ya di dalam itu. Apalagi kalau lebih gambar itu paus balen itu kalau makan itu gimana membuka mulutnya, bukaan mulutnya ya seperti garasi bisa masuk supaya ada di ikatnya ya masuk, plastiknya yang masuk. Tapi kalau ikan-ikan yang herbivore biasanya plastik itu kan ngapung. Pada saat ngapung dia ditempeli oleh mikroalgae. Pada saat mikroalgae sudah tumbuh tampilannya ya seperti makroalgae. Ya, dikonsumsi makan dicapik-capik. Jangan dapat nutrisi tapi malah kesel, dapat lelah. Tapi mikroplastiknya sampai ada. Yang lebih bahaya lagi biasanya kemasan plastik itu kan selalu ada merek-merek, ada itu warna-warninya. Warna-warni itu kan mencolok ciri khasnya plastik itu ya ada warna mencoloknya karena dia adalah promosi, harus high caption, harus kontras yang bagus. Nah, pewarna-pewarna yang bagus itu ya biasanya dari logam berat yang secara umum sangat rawan terhadap kesehatan ikan, kesehatan manusia. Dan potensi kan juga. Kalau kita
warnanya menjadi pudar, alias sudah terjadi erosi, sudah terjadi serpihan-serpihan mikroskopis lepas kolom air. Simulasi juga akan dilakukan, karena konsumsi manusia pindah ke manusia. Mikroplastik ya tidak sekedar dari sampah sebenarnya sudah. Bahkan dari dapur pun juga banyak. Seperti teflon dan sebagainya itu kan sangat tebal. Mikroplastiknya sangat banyak, kena panas, lepas. Biasanya faktor yang menyebabkan terbentuknya mikroplastik itu ya panas sinar matahari. Panas, dan warnanya menjadi pudar, plastik-plastik juga mulai menipis, nanti kompor juga teflon mulai panas, lepas, sama dengan. Di sini digambarkan pada kasus bangkai paus sperma itu terdapat di Wakatobi 2018, panjangnya 9 meter lebih, lebarnya 1,8 meter, dibongkar isi perutnya, dicermati itu, isi perutnya adalah 5,9 kg plastik. Plastik itu buruki, itu secara volume gede, dibayarkan 5 kilo itu banyak banget. Ranking-ranking di mana Indonesia mempunyai peran penyumbang sampah plastik terbesar. Jadi harus dikurangi. Bagaimana cara mengurangi? Itu ada polimer itu mati sendiri. Dimulai dari sendiri produksi mengurangi penggunaan plastik, reuse atau memanfaatkan bahkan bisa 3R atau bahkan 5R. Kurangi penggunaan plastik, dan perlu kita usahakan, kita kampanyekan kampanye anti sedotan dan kantong plastik, puas dipraktekkan, dan kita prakteknya kalau di Maret itu, biasanya kita tidak diberi layanan, tapi kalau bulan sekarang masih tidak mendapatkan. Berubah jadi sumber energi, ada plastik yang sudah bisa dijadikan menjadi cairan, menghasilkan bahan solar, jadi produksi dari bahan plastik. Beberapa kelompok bank sampah sudah ada yang produksi solar, dan plastik, solar dan solar. Di laut juga terjadi overfishing, pengambilan lebih. Bycatch itu tangkapan itu tidak sengaja, penangkapan yang tidak ditargetkan. Ciri khas dari overfishing itu ukuran tangkapannya lebih kecil. Makin hari makin laku, makin kecil. Dan juga nelayannya itu jarak tempuhnya makin jauh. Jadi overfishing occurs when we take too many fish too fast. Jadi faktor penyebabnya itu, tetapi gejala yang bisa kita amati ya tadi ikannya terlalu susah, jauh mencarinya, dan ukurannya menjadi kecil. Kemudian bycatch, tangkapan tidak sengaja, ada di gambar sustainable dan unsustainable. Kalau di sustainable itu yang ditangkap hanya ikan-ikan pancing, yang non-pancing itu dibiarkan. Kalau ketangkap ya dikembalikan ke dalam. Tapi unsustainable itu ya campuran apa yang ada tangkapan
jalan tadi diambil sinyal jangan begini bisa berdiri harga terus tampil dan mereka yang mengambil sangat banyak sekali gambaran-gambaran yang miris juga terjadi di populasi dan paus meriliskan hiu kira-kira ada 100 ton itu panen dari laut setiap tahun. Kita secara global mengalami penurunan yang sangat besar atau 2% populasi hiu di daerah laut. Gambaran saja ini ancaman terhadap terumbu karang kita sama. Terumbu karang itu rumah bagi ikan. Habitat yang paling disukai oleh ikan itu di terumbu karang. Karena ada struktur fisik yang keras, bagian menikmati bisa bersembunyi, yang kecil-kecil itu cuma tanam matanya. Yang gede-gede, ya senang karena di situ banyak yang kecil-kecil yang bisa jadi kudapan. Tersedia dari tempat yang mudah jangkau. Juga dengan adanya kerusakan akan mengganggu populasi ikan. Kalau populasi ikan terganggu, maka tangkapan nelayan makin susah. Tinggal yang modal 1-2 liter sampai 20.000 pulang paling hanya dapat berapa saja sampai setengah kilo banyak paling ada 15 minus cara nelayan masuk jadi kasihan dia meskipun dia memang tidak aman tidak masih makan ya kita dari usahanya dia tidak terus kita sekarang keluarga yang baik kan para pemerintah pada hidup kita juga mempengaruhi terhadap hubungan fast fashion dan textile waste dan model fashion kita itu cepat sekali berubah. Dan ini ada tren-tren terus ada musik yang selalu adaptasi tahun ini dan kita bisa kalah banyak musik yang berhasil fashion ibahnya juga besar dengan kita sudah beberapa waktu yang lalu kasih keluasan untuk mengimpor pakaian yang suka memang itu nanti jadi kita baik pertama ubah dari mau mereka bisa terbuka lupa sebelum takut untuk bisa nanti berpihak cara pertama sebenarnya sudah pindah dan komunitas makin nanti kalau tinggi kita malam-malam itu ternyata jadi itu biasanya dan kebanyakan sekali ternyata itu oke saya kira
Ada diskusi, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi, bukan Chandri, kalau ada diskusi, kita masih ada kesempatan paling ini 3 sampai 4 kali ya persiapan. Hadir Pak, Mbak di Puspa hadir Pak. Dan kan kalau Mbak Dewi ada pertanyaan atau jawabannya, Kalau dari saya cukup Pak. Chandri masih di online kan? Masih, Pak. Jadi, ya, fungsi absen ya. Bapak, saya izin bertanya, Bapak. Tadi terkait untuk yang overfishing itu berarti perlu pengawasan yang lebih ya, Pak, dari pemerintah agar nelayan tidak overfishing dan jarak tempuhnya tidak semakin jauh seperti itu. Ya, kalau di negara-negara maju biasanya ada wilayah-wilayah, ada kondisi-kondisi yang tidak boleh. Di masyarakat kita secara tradisional ada sasi, itu juga sama budaya untuk membatasi eksplorasi, eksploitasi budaya perikanan dan ada perikanan bahkan teritek wilayah Batak itu teritek ya. Jadi kalau di luar negeri tentu ada ikan sudah penting itu pasti dilepaskan. Nah, kalau tidak nanti di BPH dia akan dibawa. Buat kita masuk. Waduh, kalau ada telurnya malah berbeda lagi, malah nanti bisa mati telurnya kalau itu. Tapi yang harus menjadi berubah mindset kita dan pengawasan. Tapi saya harus ada pengawasan. Baik, Pak, terima kasih. Pak Jafron, saya ingin bertanya Pak. Begini Pak, ini terkait ini sedikit keluar dari materi ya Pak. Saya ingin bertanya. Jadi masalah pengambilan sampel Pak. Ya, ini untuk tesis saya itu sampelnya itu kan menggunakan limbah greywater Pak. Nah, limbah greywater itu kan identiknya sama selokan itu Pak. Nah, gimana kalau Jadi kasusnya limbah itu ada black water yang merupakan air untuk masuk ke septic tank, ada air limpasan dari kamar mandi dari rumah tangga yang juga ingat lagi ya, lanjut, monggo. Oke. Baik, misalkan Pak, kalau di daerah tersebut itu tidak ada selokan Pak. Jadi airnya itu langsung setelah digunakan langsung jatuh ke bawah rumah gitu gimana Pak? Jadi kayak menggenang di bawah aja tapi nggak ada semacam saluran gitu Pak. Kira-kira untuk pengambilan sampelnya bagaimana Pak? Karena di wilayah itu sebagian besar kasusnya sama Pak, 1-2 desa itu Pak. Saya Jadi kalau butuh. di pedesaan atau di area-area perumahan, seringkali limbah greywater itu nggak mau dilepas di rumah, kemudian dibiarkan yang sendiri dan tidak seperti disediakan atau aliran-aliran yang bisa kita gunakan untuk presentasi gitu. Di saat seperti itu ya dicari yang paling memungkinkan artinya
tidak hanya satu dua rumah saja. Kalau ada yang masih bergabung, itu yang menjadi pilihan buat dari kita itu berhasil mewakili lah untuk mewakili suatu jodoh. Kemudian kalau ada kita tinggal dia kayak rumahnya kecil, otomatis kan juga sangat tersedia itu rewardnya. Warga sederhana yang tidak menanggung jauh pendapat saya seperti itu, Mbak. Tapi itu bisanya di mana? Untuk itu saya mengambil di daerah Kabupaten Kapuas, Pak. Oh iya, sana Ya. ya langsung hilang ke tanah atau langsung ke pertengahan sungai? Jadi itu ada sebagian apa namanya perumahan, ya bisa dikatakan kampung yang ada di pinggir sungai. Jadi ada yang langsung jatuh ke sungai, Pak. Ada juga yang hilang di tanahnya itu, Pak. Ya, kalau yang di pinggir sungai ada kemungkinan ada selokan yang sifatnya kumulatif ya, menampung dari beberapa aliran dari tetangga atau dari jauhan dari tetangga juga bisa terus kita pasangkan. Tapi kalau yang kita katakan, saya sarankan ya paling dari kawasan yang pantai ya dengan asumsi nanti di waternya bertahan di permukaan air itu sedikit lebih lama. Tidak ada tampungan yang bisa dibikin. Tapi kalau rumahnya agak kejauhan, jika jarang mereka ada tampungan, airnya juga sedikit yang ambil sampai. Nanti yang mau diamati apa? Dari sisi apanya? Di waternya. Bagaimana, Pak? Di saya agak sedikit noise sedikit, Pak. Gimana, Pak? Ya, nanti kan air itu akan diuji kan, Mbak? Akan diuji dengan tanaman di sini juga. Iya, Pak. Ya, yang ambil yang atau ditampung dulu ya. Jadi beberapa titik-titik itu dipotong diakumulasi terus ditampung terus baru nanti dilakukan diuji. Itu kan murni dari water satu lokasi tapi tampungan dari beberapa. Sekaligus mewakili representasi perumahan kecil, rumah besar, rumah padat, rumah kecil dari samping, terus nanti dari tempat. Mau diencerkan atau murni dari water, Mbak? Kalau saya rencananya murni, Pak. Oke. Jadi cukup banyak nanti carinya. Terus Baik. tanaman yang mau diuji, yang digunakan untuk uji itu tanaman akuatik atau tanaman pedestrian. Jadi tanamannya tuh apa ya? Tanaman rawa gitu, Pak. Rawa, jadi sangat habitatnya cocok ya untuk uji akuatik ya. Iya, Pak. Kalau di Cocok. Jawa kan ada kangkung ada kangkung air, ada kangkung darat. Kangkung air ini tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kangkung darat kan kena air malah bisa. Tapi kalau alaminya sendiri sudah di air, ya saya kira tapi waternya ya harus langsung ya, karena itu kebutuhan. Kira-kira satu unit berapa liter ya? Ini berarti pakai rancangan atau enggak? Pakai rancangan penelitian kan? Enggak. Kalau bayangan saya pakai, Pak. Oke, jadi ada ulangan, ada pelakuan, ada water yang berbeda atau konsentrasi tanaman yang berbeda, begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Atau lama tidaknya ada yang sudah segini, sudah 2 minggu, atau menjadi fenomena yang menarik. Karena limbah itu kan fungsinya segera dibuang. Makin cepat waktunya, makin efektif waktunya. Jadi, ya harus nampung. Ambil dari beberapa kampung yang memang potensi menghasilkan water.
Biasanya gimana pola adatnya rumah adatnya? Ada rumah adat atau rumah itu budaya itu? Untuk ini, saya bagi 2 ya untuk pemukimannya, Pak. Jadi untuk di daerah sungai, yang dekat sungai itu, jadi rumahnya panggung, jadi langsung airnya itu langsung, apa ya, maksudnya bawahnya langsung air sungai gitu, Pak. Nah, terus untuk yang di daerah agak, darat, itu memang masih agak panggung, tapi panggungnya itu mungkin sekitar ada yang 30 sentian, ada yang sampai maksud saya 30 sentian sampai setengah meteran itu ada agak panggung, Pak. Soalnya di daerah itu, di 2 desa di Kabupaten Kapuas itu, sering, pasang surut, Pak, begitu. Itu kalau grey water-nya diambilkan dari lokasi yang memang tersedia grey water alias di perkotaan itu gimana, Pak? Pengaruhnya apa? Dari budayanya atau dari apa yang membedakan? Kenapa memilih kawasan di pedesaan atau di bukit-bukit kota yang secara produksi grey water agak susah ini? Mohon maaf, Pak, bagaimana tadi, Pak, pertanyaannya? Kenapa memilih lokasi desa yang grey water-nya tidak minimalis? Tidak pilih cari yang kota sekalian. Sebenarnya saya masih agak bingung untuk lokasinya, Pak. Mau ngambil di daerah perkotaan atau di pedesaan gitu, Pak. Ya. Kalau grey water itu kan rentan rawannya itu kan di perkotaan. Apalagi di beberapa desa yang relatif kecil, kalau nanti keberadaannya kita harus mencari grey water, ya sebenarnya grey water nggak bermasalah karena hilang diserap oleh tanah. Itu perlu dipikirkan ya. Ya, Tapi baik, Pak. grey water lebih relevan dengan permasalahan perkotaan. Baik, Pak, baik. Terima kasih, Pak. Dengan yang lain, kalau tidak ada cukup dijaga ya tapi kita sampai di juga. Mas Nur apa? Absensi tadi belum ya, absensi, maaf. Tidak saya absenkan karena kalau di ini sistemnya keburu tutup nanti malah kelewat. Barusan saya sukses absen. Terima kasih. Silakan dicek ya selesai. Baik, cukup ya untuk hari ini. Cukup, Iya cukup. Bapak, cukup. Bapak ini nanti untuk materinya bisa di-share mungkin iya. ya Pak di WhatsApp. Saya Nanti saya di- WhatsApp, Pak. Itu biar naik yang muncul sebelah kali. Tapi enggak sih ada. Tapi di dalam konteks kasih link tadi ya. Salam ya. Terima kasih kita akhiri. Selamat malam. Selamat malam kita lagi. Malam. Waalaikumsalam. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.